Rocky Gerung telah selesai menjalani pemeriksaan digelar sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat datang sendiri, Rocky Gerung menggunakan setelan baju berwarna biru dan ia terlihat datang seorang diri. Rocky Gerung sejak awal mengatakan siap melakukan proses klarifikasi yang dilakukan oleh penyidik Barreskrim Polri. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Rocky Gerung juga mengaku dicecar setidaknya 40 pertanyaan soal statementnya yang diduga telah menghina Presiden Joko Widodo. Rocky Gerung mengakui dirinya dicecar pertanyaan dalam kapasitas sebagai akademisi dan juga aktivis. Rocky diminta menjelaskan soal alasan mengatakan kata-kata kasar yang kemudian menghina Presiden Joko Widodo. Selepas menjalani pemeriksaan, Rocky Gerung didampingi oleh advokat Haris Azhar. Haris yang juga mendampingi Rocky Gerung menjelaskan pemeriksaan kali ini masih sekedar interview dan belum masuk ke tahap penyidikan. Rencananya pemeriksaan terhadap Rocky Gerung akan dilanjutkan pada Rabu pekan depan. Nantinya Rocky Gerung juga akan menyampaikan hasil penelitian yang menjadi referensi bagi dirinya, mengatakan pernyataan kasar yang diduga telah menghina Presiden Joko Widodo. Apakah layak dipidanakan coba? Ini tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan di balik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana, tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya, argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL tadi. Pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi ini masih mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana atau belum. Dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir, Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian kita masalahkan. Sementara itu, Bang, kan di dalam laporan ini kan yang dilaporkan oleh pelapor itu terkait dengan pasal UU-ITE hoax. Kemudian apa yang disampaikan Bang itu dianggap mereka itu hoax. Bagaimana kalau kita belum sampai ke sana. Nah, kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi. Itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal itu. Kalau mau dihasut, ini tidak berbicara pada satu kelompok tertentu, ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong, tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasinya, faktualnya, jadi bukan, bahkan ada putusan pengadilannya juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa. Bang Rocky melihat dengan adanya konflik ini ramai-ramai gaduh-gaduh ini, dari pandangan Bang Rocky sendiri, apakah ini murni dari kepercayaan masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Bang Rocky? Iya, di bagian terakhir kan. Kan ramai itu kan ada proposal. Jadi ada yang pro saya dan kontra saya. Nah, itu proses itu yang akan diteliti. Nah, tadi itu masih tahap mengumpulkan apa tadi, tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembeludaran itu.
yang kontra ini maksudnya apa? Ya pasti kan dia gaduh karena ada protokol. Saya tambahin dikit ya. Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami ini semua sudah bagus. Kami itu semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Akademisi Rocky Gerung juga mengaku geram seusai menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri pada Rabu hari ini. Rocky Gerung menilai ucapannya soal bajingan dan juga tolol adalah kata-kata yang telah dieksploitasi. Diakui oleh dirinya, ia dalam pemeriksaan tadi juga menjelaskan pada penyidik bahwa ada beberapa jenis bajingan dari referensi yang ia miliki dan tidak seluruhnya dalam konotasi negatif. Ia mengaku ucapannya yang dilaporkan tak sesuai dengan substansi yang ingin disampaikan olehnya. Rocky Gerung pun menilai sejak awal sudah ada penggiringan opini atas kasus hukum yang saat ini menjeratnya. Diketahui Rocky Gerung memenuhi panggilan dari penyidik Barreskrim Polri pada Rabu 6 September hari ini. Rocky Gerung selesai menjalani pemeriksaan sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ia hari ini juga dicecar oleh setidaknya 40 pertanyaan dan dari 40 pertanyaan tersebut masih sekedar klarifikasi atas ucapannya dan belum masuk ke substansi ucapan-ucapan kasar yang diduga telah disampaikan oleh Rocky Gerung. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh BJL apalah itu bajingan power itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansi bukan itu. Yang saya kritik adalah dua program pendidikan politik itu, satu UN, satu soal universitas. Itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada dua jenis bajingan, yang pintar sama yang tolol. Nah, yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita sampaikan. Berarti ini ada penggiringan opini yang sebenarnya Dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan abang ada yang ini atau kasus ini nggak ada laporan juga ya. Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. Waktu itu disebutnya gitu ya. Waktu itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ ya, apalagi kan pertanyaan yang mesti bertanggung jawab kan pengerasan masa itu. Ya Hasto lah, karena Hasto yang beraksi di situ. Itu hipotesis yang masuk akal. Bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak Rocky dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi gitu ya. Ya itu kan sudah terpampang ya ada di. Jadinya mesti tindak lanjutan. Secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan
melalui dirinya sendiri kan, kalau memang ada warganya yang tanya. Mungkin katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Rob ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkan adalah pendukungnya. Kira-kira ini bisa nggak dibantu? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau berarti pendukungnya nggak setia sama tuan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tuannya sendiri. Saat menjalani pemeriksaan, akademisi Rocky Gerung sempat menyinggung soal Menkumham RI Yasona Lauli. Rocky Gerung menuntut Yasona Lauli untuk segera meminta maaf soal tudingan telah menghina marga Lauli. Hal ini diketahui yang menyebut soal tudingan hinaan marga Lauli adalah akun Twitter @rgfansclub2019. Rocky Gerung menuturkan bahwa Lauli sudah menyebarkan hoax dan sampai saat ini belum meminta maaf padanya. Menurutnya, sebagai Menkumham, Yasona seharusnya mempunyai peralatan untuk mengetahui apakah akun Twitter tersebut merupakan milik Rocky Gerung atau bukan. Sebelumnya, diketahui Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Lauli mengungkit hinaan yang diduga dilontarkan Rocky Gerung pada 2010 lalu. Hinaan tersebut berkaitan dengan unggahan Rocky Gerung di platform Twitter yang seolah menyamakan salah satu marga suku Nias dengan hewan. Unggahan pada 30 Januari 2020 lalu itu pun menjadi alasan Yasona mengadukan cuitan Rocky Gerung ke kepolisian. Yasona tak terima dengan unggahan tersebut karena nama marga Lauli disamakan dengan hewan. Yasona menjelaskan pihaknya tak masalah jika ada yang mengkritik kinerjanya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Namun menurutnya Rocky Gerung perlu membawa marga Lauli dalam kritikan tersebut. Udah dijawab itu. Soal ini boleh bang, yang abang dilaporin juga soal dugaan menghina marga Lauli bang. Tanggapannya gimana bang? Yang di Polda bang. Tanggapan siapa? Tanggapan abang. Ya Pak Lauli kan nyebar hoax. Dan dia minta maaf ke saya, dia nyebar hoax. Tapi abang sendiri sebenarnya punya akun Twitter gak sih bang? Yang dipermasalahin Pak Lauli punya semua peralatan untuk melihat itu akun Twitter gue apa bukan tuh. Dan dia nyebar itu, bahwa itu gue yang nyebarin, menghina dia. Jadi dia mesti minta maaf ke saya. You tanya sama Lauli itu, kenapa dia nggak minta maaf nyebar hoax? Kan Lauli nyebar hoax loh itu. Ya. Kasih bang. Bentar ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.